Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nur Hidayah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Peringkabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 11 elemen Al-Quran Hadis, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Video kali ini saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya fokus membahas Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang membiasakan berpikir kritis. Nah, sebelum saya membahas Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang membiasakan berpikir kritis ini, terlebih dahulu saya awali dengan tujuan pembelajaran. Nanti setelah mempelajari materi ini, siswa-siswi dapat pertama membaca dengan tartil Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. 2. Siswa-siswi dapat menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait tentang berpikir kritis. 3. Siswa-siswi dapat mempresentasikan tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait tentang berpikir kritis. Yang keempat, siswa-siswi dapat meyakini bahwa berpikir kritis adalah perintah agama. Yang kelima, siswa-siswi dapat membiasakan rasa ingin tahu tentang berpikir kritis. Yang keenam, siswa-siswi dapat menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Yang pertama, membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kemudian selanjutnya mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Namun di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama, pada lafal inna, ini hukum bacaannya gunnah sebab nun bertasydid. Yang kedua, pada lafal as-samawa, ya, ini hukum bacaannya alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu dengan sin. Kemudian yang ketiga, pada lafal wan nahar,
Ini hukum bacaannya mad tabi'i, sebab ada alif, huruf sebelumnya berharakat fathah. Yang keempat, pada lafal la ayatil liuli, tili, ini hukum bacaannya idgham bila guna karena ada tanwin bertemu dengan lam. Yang kelima, pada lafal qiyam wa qu'udan, mawwa, ini hukum bacaannya idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu dengan huruf waw. Yang keenam, pada lafal wa yatafakkaruna, runa, ini hukum bacaannya mad tabi'i sebab ada waw sukun, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Selanjutnya, asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak berkeberatan, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh. Dan saat Bilal hadir, masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian isi kandungan ayat. Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 merupakan dua ayat yang sangat mendalam dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi ciptaan Allah serta menunjukkan karakteristik orang-orang yang berakal atau ulul albab. Berikut adalah penjelasan kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang bukanlah hal yang sia-sia atau terjadi kebetulan. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Alam semesta ini menyimpan pelajaran dan bukti keberadaan serta kebesarannya bagi mereka yang mau menggunakan akal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang berakal atau ulul albab. Ayat 190 menggambarkan orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mengenal Allah. Mereka seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik duduk, berdiri maupun berbaring. Yang kedua, mereka yang disebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu merenungkan ciptaan Allah, bukan sekedar melihat tapi memikirkan hakikat, makna dan tujuannya. Yang ketiga yang disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Menyadari bahwa ciptaan Allah tidak sia-sia. Dan dari kesadaran itu tumbuh doa dan permohonan agar diselamatkan dari siksa neraka. Yang ketiga, perpaduan zikir dan fikir.
Kedua ayat ini mengajarkan keseimbangan antara zikir, mengingat Allah, dan fikir menggunakan akal. Orang beriman tidak hanya beribadah secara ritual, tapi juga merenungi ciptaan Allah sebagai bentuk ibadah intelektual. Yang keempat, kesadaran spiritual yang mendalam. Hasil dari perenungan tersebut adalah kesadaran bahwa semua yang ada di alam ini bukan tanpa tujuan. Nah, kesadaran itu membuahkan ketakwaan dan permohonan agar dijauhkan dari api neraka. Kemudian selanjutnya, yang kedua, hadis tentang berpikir kritis. Yuk kita baca hadisnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah la tahliku. Rawahu Abu Syekh. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Kemudian isi kandungan hadis. Yang pertama, isi hadis membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis, atau berpikir positif, atau positif thinking, yakni memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita digalakkan untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. 2. Terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan jika dipikirkan zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Sebagaimana Rasulullah menuntut kita dalam menggunakan akal dan qalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja, agar tidak sesat pikir yang akhirnya menjadi sesat jalan. 3. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni tentang berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti. Karena jika tidak, manusia sendiri akan mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Ini tentu tidak dikehendaki, karena menggunakan akal, pikiran, dan akal budi bermuara kepada semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjauh darinya. Kemudian selanjutnya penjelasan lebih luas tentang berpikir kritis. Nah, berbicara tentang berpikir kritis, apa berpikir kritis itu dan apa manfaat berpikir kritis seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, berpikir kritis. Jadi berpikir menjadi ciri khas manusia. Disebabkan kemampuan berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalathum fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut,
dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra ayat 70. Nah, sekarang berpikir itu apa? Jadi berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni fikr. Berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilmu. Disebutkan dalam Quran surah At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut zon atau dugaan. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah, sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, maka disebut waham. Kemudian selanjutnya, manfaat berpikir kritis seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 191-191. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah. Dengan merenungkan ciptaan langit dan bumi, seseorang akan menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah dan merasa lebih dekat kepadanya. Yang kedua, mendorong untuk berzikir dan merenung. Orang yang berpikir kritis akan senantiasa mengingat Allah, zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, serta merenungkan makna penciptaan. Yang ketiga, menghindarkan dari kesia-siaan. Dengan berpikir mendalam, seseorang akan memahami bahwa penciptaan alam semesta bukanlah tanpa tujuan, sehingga akan lebih bijak dalam menjalani hidup. Yang keempat, yang terakhir, membentuk pribadi yang bertakwa dan berdoa. Ayat ini menunjukkan bahwa berpikir kritis mengantarkan seseorang untuk memohon perlindungan dari siksa neraka sebagai bentuk kesadaran spiritual yang tinggi. Untuk video selanjutnya, di bagian kedua saya akan membahas Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.